Hey ho pop gengs. Siapa nih yang udah gak sabar menantikan Piala Dunia 2022 di Qatar? Gak sabar pengen lihat siapa yang keluar sebagai pemenang? Atau gak sabar pengen tahu kejadian lucu dan memalukan apa lagi yang bakal terjadi? Seperti momen dalam sejarah Piala Dunia yang gak bakal dilupakan berikut ini. Kita mulai dari momen gigitan Suarez ke Chiellini di Piala Dunia 2014 lalu. Aksi tak terpuji ini terjadi saat Uruguay berhadapan dengan Italia di babak penyisihan grup pada 24 Juni 2014. Di menit ke-79 terjadilah gesekan saat Suarez dan Chiellini berebut posisi dalam situasi tanpa bola. Dan Suarez menggigit bagian belakang bahu kiri Chiellini secara tiba-tiba. Bek Juventus ini pun spontan membalas dengan mengayunkan siku ke arah Suarez dan mengenai giginya, lalu membuat keduanya jatuh bersamaan. Aduh, pasti sakit banget ya. Chiellini sambil memegangi bagian belakang bahunya berusaha mengadu pada sang wasit, tapi si wasit tidak mengeluarkan kartu apapun. Dan permainan berakhir dengan Uruguay yang keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Suarez memang lolos dari hukuman wasit di lapangan, tapi ia tetap diberi hukuman tidak bermain selama 4 bulan oleh FIFA setelah melihat tayangan ulang. Suarez sampai harus melewatkan 9 pertandingan internasional akibat gigitannya itu. Dan ini menjadi salah satu sanksi penangguhan pertandingan terberat yang pernah terjadi dalam sejarah Piala Dunia. Dan ternyata Chiellini bukan satu-satunya korban gigitan Suarez loh. Doi juga pernah menggigit Otman Bakal dan Branislav Ivanovic. Jangan-jangan Suarez ini vampir kali ya? Terus apa yang terjadi pada Chiellini? Ternyata dia ngaku gak dendam sama sekali sama Suarez, pop gengs. Beberapa hari setelah kejadian itu dia mengaku sempat bertemu dengan Suarez dan bahkan mengaguminya sebagai bentuk kecerdikan sehingga namanya bisa dikenang. Dikenang sebagai vampir tapi... Berikutnya momen blunder di Piala Dunia 2006 Jerman. Bukan pemain nih tapi wasit asal Inggris bernama Graham Poll ini yang melakukan kesalahan yang gak bakal dilupakan. Jadi pas pertandingan Kroasia melawan Australia di grup F yang berakhir imbang 2-2, si wasit ini gak cuma sekali 2 kali loh memberi bek Kroasia Josip Šimunić kartu kuning tapi 3 kali. Ya elah, padahal semua orang tahu kan kalau aturannya itu pemain kalau dapat 2 kartu kuning otomatis harus meninggalkan lapangan karena itu udah setara sama 1 kartu merah. Katanya sih doi salah nama waktu habis mengeluarkan kartu kuning itu. Gagal fokus ternyata, kurang minum air. Padahal Graham Poll ini adalah wasit yang sangat legendaris loh di Inggris. Kesalahannya ini bagaikan peribahasa akibat nilah setitik rusak susu sebelanga. Di babak knockout namanya dicoret dari daftar wasit dan setelah Piala Dunia 2006 berakhir nih, ia memutuskan pensiun menjadi wasit di sepak bola internasional. Malu kayaknya ya. Tapi ngomongin soal malu, apa yang terjadi pada Gary Lineker ini adalah yang paling memalukan. Ia adalah pemain andalan timnas Inggris di era 80-an sampai awal 90-an karena jadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia 1986. Namun di Piala Dunia 1990, doi terpaksa buang air besar di lapangan saat pertandingan berlangsung. Momen menjijikan ini terjadi saat Inggris melawan Republik Irlandia di laga babak grup F. Nah, menurut pengakuannya, di babak pertama emang doi udah merasa agak mules, gak enak gitu ya. Dan rasa sakit perut luar biasa tidak tertahankan pun memuncak di babak kedua. Saat ia terjatuh setelah menjegal pemain, disitulah ia mengambil kesempatan untuk BAB. Untungnya kala itu hujan mengguyur lapangan, jadi kotorannya sedikit tertutupi sama becek-becek. Dan pertandingan tetap berlangsung hingga Inggris lolos sampai di semifinal.
Ya gitu Pop Gengs, Gary kan juga manusia biasa yang berusaha profesional, walaupun ya udah kebelet sih. Nah, kalau kejadian yang dialami timnas Zaire yang saat itu udah berubah nama menjadi Republik Demokratik Kongo sempat dianggap sebagai badutnya turnamen di Piala Dunia 1974 Jerman. Jadi saat pertandingan tim mereka melawan Brasil di babak grup, bek kanan Zaire, Wepu Ilunga, sempat membuat penonton tertawa. Saat tendangan bebas yang diperoleh Brasil, para pemain Zaire kan berjejer bikin pagar hidup nih. Nah pas sang wasit Nicolai Raina meniup pluit, bukannya pemain Brasil yang menendang bola, malah si Ilunga yang berlari dan nendang bola. Salah! Para pemain Brasil cuma bisa terdiam, terenganga melihat aksi Ilunga disusul kartu kuning yang diberikan oleh wasit. Padahal dalam aturannya kan ya, walaupun wasit udah niup fluid, pemain lawan gak boleh mendekat atau mengganggu sebelum bola berhasil ditendang. Hade, gara-gara itu mereka dicap gak pernah baca aturan dasar dari sepak bola. Tapi belakangan terbongkar nih kalau ternyata Wepu Ilunga memang sengaja melakukan itu demi mengulur waktu agar Brasil tidak mencetak gol lebih dari 3 skor. Dia sebenarnya paham betul aturan bola, tapi itu salah satu bentuk protesnya setelah frustasi akibat tekanan dari pemerintahan diktator Mobutu Sese Seko yang seenaknya aja melanggar kesepakatan soal upah dan bonus mereka. Nah, kita tinggalkan permainan Zaire, sekarang lihat tingkah konyol sang diva musik Amerika Serikat, Diana Ross. Kala itu Doi diminta jadi salah satu pengisi acara upacara pembukaan Piala Dunia 1994 di Stadion Soldier Field. Rencana penampilannya sebenarnya cukup simpel nih. Sambil bernyanyi lagu I'm Coming Out, Doi bakal nendang bola ke arah gawang, tapi jaraknya kurang dari 5 meter dan gawang bakal terbelah karena kedahsyatan tendangan dari Ross. Sayangnya bola yang ditendang oleh pelantun I'm Coming Out ini malah melenceng jauh dari sasaran dan gawang ya terlanjur diatur untuk terbelah. Ini panitianya pasti malu banget sih. Sama malunya dengan penyelenggara Piala Dunia 1962 di Chili ini. Bisa-bisanya mereka kebobolan anjing saat pertandingan antara Brasil versus Inggris sedang berjalan. Wasit sampai memutuskan untuk menghentikan pertandingan untuk sementara loh, karena anjing hitam ini gak berhenti berlari ke tengah lapangan dan mengganggu jalannya pertandingan. Dan yang akhirnya bisa menjinakkan anjing ini adalah legenda timnas Inggris Jimmy Greaves. Dia mendekati, berlutut lalu memanggil dan memeluk anjing itu seolah dia adalah tuannya. Tapi yang terjadi, anjing itu malah pipis di jersey Jimmy satu-satunya. Doi tetap mengenakan jersey itu sampai pertandingan selesai dan memutuskan untuk mengadopsi si anjing karena merasa terhibur. Nah, apa yang dilakukan bek asal Pantai Gading Emmanuel Eboye juga gak kalah menghiburnya di Piala Dunia 2010. Yup, Doi emang terkenal kocak sih. Nah, kejadian kocak itu terjadi pas Pantai Gading melawan Korea Utara. Saat memasuki menit ke-90 plus 1 menit, pelatih Korut Kim Jong-hoon terlihat memberi instruksi kepada kapten tim Hong Yong-jo di pinggir lapangan. Tapi ngapain juga ya Eboye berdiri di situ seolah-olah menyimak dan ngerti gitu ya sambil mengangguk kepala. Staf pelatih Korea di sampingnya sampai geli sendiri liatnya. Bang, emang ngerti bahasa Korea?